Halo teman-teman semua, kembali lagi sama aku. Di video aku kali ini, aku akan menjelaskan tentang teori ekonomi dan teman-temannya. Tapi sebelum kita masuk ke materi inti pembelajaran kita, aku ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, setelah perkenalan singkat aku tadi, kita langsung ke materi-materi yang akan kita bahas. Jadi, aku punya 9 poin yang akan kita bahas pada video presentasi aku kali ini. Materi pertama adalah tentang teori ekonomi. Definisi teori ekonomi. Ilmu adalah kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu ya'lamu, yang berarti mengerti atau memahami. Sedangkan ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos, yang artinya rumah tangga, dan namos, yang berarti aturan atau hukum. Jadi, bisa didefinisikan bahwa ilmu pengetahuan tentang sebuah aturan yang telah tersusun secara sistematis dan universal. Pokok permasalahan, terdapat 3 permasalahan ekonomi, di antaranya masalah ini sangat erat kaitannya dengan apa dan untuk siapa barang atau jasa itu diproduksi dan berapa banyak tenaga kerja diperlukan. Lalu masalah konsumsi merupakan kegiatan menggunakan barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen. Materi kedua yaitu perkembangan secara singkat teori ekonomi. Perkembangan ilmu ekonomi sudah dimulai oleh Aristoteles pada tahun 350 sebelum Masehi dan baru menjadi disiplin ilmu tersendiri sejak tahun 1776 dengan pelopor Adam Smith. Sedangkan ilmu ekonomi mikro yang kita kenal sekarang dirintis perkembangannya oleh Albert Marshall dalam tahun 1870-an dengan bukunya Principle of Economics. Dari definisi di atas dapat disimpulkan, pertama, sumber pemuas manusia itu terbatas adanya, sebab kebutuhan itu sendiri relatif jumlahnya. Kedua, bagaimana cara yang terbaik untuk menetapkan pikiran di antara berbagai alternatif yang ada, mengamati aktivitas dan interaksi di antara ekonomi agent, yaitu konsumen, produsen, dan pemerintahan. Materi ketiga yaitu ekonomi mikro dan makro. Teori ekonomi mikro sesuai dengan namanya, mikro, dapat diartikan sebagai ilmu ekonomi kecil. Berdasarkan pada corak dan ruang lingkup analisisnya, teori ekonomi mikro diartikan sebagai bagian dari ilmu ekonomi yang menganalisis mengenai bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Sedangkan ekonomi makro, menurut Budiono, teori ekonomi makro adalah ilmu yang mempelajari tentang pokok ekonomi, baik jangka pendek maupun jangka panjang, meliputi stabilitas dan pertumbuhan perekonomian sebuah negara. Materi keempat yaitu komunikasi dalam organisasi. Komunikasi organisasi dapat didefinisikan sebagai petunjuk dan penafsiran pesan di antara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu. Definisi tersebut telah menekankan pada aspek fungsional atau objektif. Sedangkan bila dilihat dari perspektif interpretatif atau subjektif, komunikasi organisasi dipandang sebagai proses penciptaan makna atas interaksi yang merupakan organisasi. Sebagai karyawan, manajer, klien, atau konsultan selalu menginginkan komunikasi yang efektif antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, kita membutuhkan komunikasi organisasi, yaitu kerja tim dalam organisasi. Definisi kerja tim adalah sekelompok orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, dan tujuan tersebut akan lebih mudah diperoleh dengan melakukan kerjasama tim daripada dilakukan sendiri. Tujuan kerjasama tim dalam organisasi: kesatuan tujuan. Setiap anggota tim tentu saja mempunyai persamaan tujuan. Prinsip kesatuan tujuan ini mencangkup kesamaan visi, misi, dan sasaran, dan program kerja tim. Tujuan bekerja dalam tim antara lain untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja. Suatu tim dikatakan efektif jika telah memiliki ciri-ciri sebagai berikut: tujuan yang jelas dan operasional, keterampilan yang memadai, komitmen, saling percaya, komunikasi yang baik, kemampuan negosiasi, dan yang terakhir yaitu kepemimpinan yang tepat.
Materi selanjutnya yaitu komitmen dalam organisasi. Definisi komitmen organisasi merupakan salah satu tingkah laku organisasi yang banyak dibicarakan dan diteliti, baik secara variabel terkait, variabel bebas maupun mediator. Hal ini dikarenakan organisasi membutuhkan karyawan yang mempunyai komitmen organisasi yang tinggi agar organisasi dapat terus bertahan serta meningkatkan jasa dan produk yang dihasilkan. Adapun pengertian komitmen organisasi menurut Robbins dan Judge 2007 mendefinisikan sebagai suatu keadaan di mana seorang individu memikirkan organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi. Fungsi komitmen fungsinya yaitu untuk mempertahankan hubungan dari berbagai hal seperti organisasi, pertemanan, atau rekan kerja. Misalnya dalam organisasi bertujuan untuk mempertahankan anggotanya. Komitmen dibuat dalam organisasi atau bekerja seperti kewajiban mengerjakan tugas, cinta pada pekerjaan, dan takut kehilangan pekerjaan. Materi selanjutnya yaitu pengendalian. Pengendalian merupakan salah satu bagian dari manajemen. Pengendalian dilakukan dengan tujuan supaya apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga dapat mencapai target maupun tujuan yang ingin dicapai. Pengendalian memang merupakan salah satu tugas dari manajer. Pengendalian manajemen tidak hanya terbatas pada pengukuran kinerja, tetapi juga berkaitan dengan fungsi pengawasan, penetapan standar, pemberlakuan kode etik, termasuk upaya mendorong, memberi kesempatan, dan bertindak memaksa bagi kepentingan terbaik organisasi. Kegiatan pengendalian manajemen bersifat single feedback loop yang berupa upaya pengukuran kinerja, membandingkan kinerja aktual dengan standar, dan apabila diperlukan mengambil tindak korektif. Pengambilan manajemen juga lebih bersifat proaktif dibandingkan reaktif, karena dirancang untuk mencegah masalah yang memberikan efek buruk bagi organisasi. Oleh karena itu, pengendalian manajemen harus didukung dengan struktur organisasi yang sesuai, manajemen sumber daya manusia, dan lingkungan yang kondusif. Selanjutnya yaitu teknologi informasi. Teknologi informasi adalah sebuah perkembangan di bidang informasi dalam menjalankan tugas sehari-hari, baik mendapatkan informasi maupun penyebaran informasi. Misalnya, media cetak sekarang mulai beralih ke media online. Dengan perangkat komputer maupun gadget, kita dapat menikmati informasi. Tujuan teknologi informasi diciptakan adalah untuk mempermudah penggunaan dalam melakukan pekerjaan, dapat memecahkan masalah yang dihadapi pengguna, membuka kreativitas, efektivitas, dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Materi terakhir yaitu evaluasi. Secara harfiah, kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluasi, dalam bahasa Arab al-takdir, dalam bahasa Indonesia artinya penilaian. Aksaranya value dalam bahasa Arab al-kimahi. Adapun terminologinya seperti dikemukakan oleh Edwin Wendt and Gerald W. Brown 1977, evaluasi mengacu pada tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Menurut definisi tersebut, istilah evaluasi menunjukkan atau mengandung arti suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai sesuatu. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Teori ekonomi menggunakan model-model abstrak dalam melihat bagaimana terbentuknya sebuah harga komoditi dan bagaimana sumber daya dialokasikan. Secara umum, teori ekonomi digunakan untuk menganalisis apa saja yang terjadi akibat kebijakan pemerintah terhadap perekonomian. Terima kasih waktunya untuk teman-teman yang sudah mau meluangkan waktu untuk membaca dan menonton materi yang saya berikan. Terima kasih atas waktunya. Saya Putri Regita pamit undur diri.